Kemuliaan-kemuliaan yang akan sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latasan karya Dr. Ait Al-Qarni, subjudul kemuliaan-kemuliaan yang akan sirna. Kebahagiaan yang abadi dan sempurna adalah kebahagiaan yang hakiki. Dimaksudkan dengan abadi adalah kebahagiaan itu tetap bertahan mulai dari dunia hingga di akhirat kelak. Mulai dari alam gaib hingga di alam kenyataan, mulai hari ini dan esok. Sedangkan yang dimaksud dengan sempurna adalah ketika kebahagiaan itu tidak dirusak oleh kesengsaraan dan tidak dicemari oleh amarah. An-Nu'man ibnu Al-Mundhir, Raja Irak itu sedang duduk di bawah sebatang pohon sambil melihat-lihat pemandangan dan menikmati minuman keras. Adi ibnu Zaid, seorang yang sangat bijak itu, punya keinginan menasihatinya. Katanya, "Paduka Raja, tahukah Anda apa yang dikatakan pohon ini?" Sang raja balik bertanya, "Apa yang dia katakan?" Jawab Adi, "Dia berkata, banyak orang mencari kesenangan di sekeliling kita, mencampurkan khamar dengan air segar, kemudian waktu mempermainkannya, dan begitulah waktu berubah dari satu wajah ke wajah yang lain." Mendengar itu, An-Nu'man mendadak tersadar. Minuman keras ditinggalkannya, dan ia hidup terlunta-lunta hingga meninggal. Lain lagi dengan Shah Iran yang sedang merayakan 2500 tahun berdirinya kerajaan Persia. Dia merencanakan ekspansi kekuasaan dan wilayahnya. Namun secara tiba-tiba kekuasaannya justru dicabut hanya dalam hitungan malam. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Nasibnya kemudian sangat mengenaskan, diusir dari istananya, rumah-rumah mewahnya, dan kenikmatan dunia miliknya. Dia mati merana jauh dari negerinya dalam keadaan bangkrut, dan tidak ada seorang pun menangisi kematiannya. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 25 hingga 27. Demikian juga dengan Ceausescu, presiden Romania yang memerintah selama 25 tahun. Dia memiliki pengawal khusus sebanyak 1000 personil, namun kemudian justru rakyatnya yang mengepung istananya, mencincang kekuasaannya, berikut tentaranya. Maka tidak ada padanya satu golongan yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Dia telah pergi dengan tanpa mendapatkan dunia maupun akhirat. Hal yang sama juga terjadi pada Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Selama memerintah, dia telah menimbun kekuasaan dan harta, dan rakyatnya dibiarkan menderita dan dicekoki dengan berbagai kesengsaraan. Namun kemudian Allah membuatnya menderita dan sengsara, terusir dari negerinya, keluarganya, dan kekuasaannya. Tak ada lagi tempat mengadu, dan ia pun mati dalam keadaan menderita. Rakyatnya menolak jasadnya dimakamkan di negerinya. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Quran Surat Al-Fil ayat 2. Maka Allah mengazabnya dengan azab akhirat dan azab di dunia. Quran Surat An-Naziat ayat 25. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Itu tadi kutipan dari buku Latasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.